Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-293. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan paket tracer, yaitu investigation STP loop prevision. Oke, yang dimana di sini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana STP mencegah terjadinya looping di jaringan yang memiliki jalur redundant. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini juga ada sebuah step by step-nya ya. Dan di objektif, in this lab you will observe spanning tree for states and weights the spanning tree. Oke, jadi di sini yang pertama saya sudah di sini juga sudah terdapat tiga switch ya. Switch 1, switch 2 dan switch 3. Oke, jadi semua perangkat itu sudah terhubung dengan kabel Ethernet dan saat ini jaringan dalam kondisi yang stabil. Oke, langsung saja di sini saya akan memastikan koneksi antar PC sudah berjalan. Oke, langsung saja kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Oke, langsung saja di sini kita akan ping 192.168.1.11. Oke, bisa kita lihat di sini untuk keterangan pingnya yaitu sudah berhasil ya. Yang artinya jaringan sudah terkoneksi dari STP sudah bekerja untuk mencegah looping. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini kita akan melihat bagaimana STP bekerja di setiap switch ya. Oke, saya akan buka dulu di switch 1 di sini. Oke, enable show binding tree dengan 1. Oke, kita buka dulu di semua switch ya. Enable show binding tree dengan 1. Oke, kita buka lagi di switch 3. Show binding tree dengan 1. Oke. Oke, kita lihat di switch 1 ya. Oke, untuk switch 1 di sini terlihat bahwa switch 1 adalah root bridge ya. Jadi semua port menuju perangkat lain dalam status forwarding ya, sedangkan satu port mungkin di blocking tergantung struktur dari topologinya ya. Yang artinya switch 1 adalah pusat pengendali dari jaringan STP ini. Oke, kita cek lagi di switch 2. Oke, untuk di switch 2 terlihat bahwa ada satu port yang aktif atau forwarding dan satu lagi di blocking ya. Jadi STP ini melakukan ini agar tidak ada frame yang berputar tanpa henti di jaringan. Oke, ini mesh kita cek lagi di switch 3. Oke, untuk di switch 3 di sini bisa kita lihat hampir sama seperti switch 2. Di switch 3 juga ada satu port yang aktif dan satu yang diblokir. Dengan begitu, jaringan memiliki jalur cadangan tapi tetap aman dari looping. Oke, dulu. Oke, jadi kalau kita lihat di paket tracer ada beberapa link lampu yang ada satu ya, ada satu link lampu yang oranye. Nah, itu artinya port tersebut dalam kondisi atau status di blocking atau learning ya, belum di forwarding. Jadi meskipun kabel terpasang, jalur itu sedang dinonaktifkan oleh STP untuk mencegah looping. Oke. Oke, sekarang kita akan menguji
bagaimana STP itu bereaksi ketika salah satu jalur utama terputus. Oke, di sini saya akan coba delete dari eh, oke, kita coba delete kabel yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Oke. Oke, jika sudah, di sini langsung saja kita kembali lagi ke switch 3. Kita ketikkan di sini dengan perintah show defining tree pilihan 1. Oke, di sini terlihat bahwa port G0/2 yang sebelumnya di blocking sekarang berubah statusnya menjadi eh, blocking, listening, learning, dan forwarding ya. Yang perubahan ini terjadi otomatis sebagai proses konvergensi ulang STP. Oke, kita forward dulu di sini. Oke, juga bisa kita lihat yang sebelumnya tadi lampu oranye di paket tracer berubah menjadi warna hijau yang menandakan port tersebut sudah aktif dan menggantikan jalur khusus yang terputus. Oke. Oke, sekarang kita akan coba ping ulang dari PC1 ke PC2 ya. Oke, apakah masih bisa masuk kalau jalur dari switch 1 dan switch 2 dicabut atau dihapus kabelnya. Oke, jadi untuk ping tetap berjalan dengan normal. Hasilnya tetap sukses dan ini membuktikan bahwa STP berhasil memulihkan konektivitas jaringan tanpa perlu konfigurasi ulang. Oke, di sini jadi kita ketika link antara switch 1 dan switch 2 terputus, STP secara otomatis akan mengaktifkan jalur cadangan melalui switch 3 dan tidak ada broadcast strom yang ada looping, jaringan tetap stabil. Oke, di sini juga di sini juga ada sebuah pertanyaan ya. Oke, kita akan menjawabnya. Untuk pertanyaannya, yang pertama di sini apa arti lampu link berwarna orange di paket tracer? Jadi untuk lampu orange yang berarti port sedang dalam status blocking atau listening sesuai dengan proses STP-nya. Jadi port ini tidak meneruskan frame untuk mencegah switch looping. Oke, yang kedua di sini juga ada pertanyaan. Jalur mana yang dilewati frame dari PC1 ke PC2? Oke, jadi untuk frame akan melewati dari switch 1 dan switch 2 karena itu jalur yang aktif atau forwarding. Forward ya. Oke, yang ketiga juga ada pertanyaan di sini, mengapa frame tidak melewati S3? Karena STP menempatkan satu port S3 dalam blocking atau state sehingga jalur tersebut tidak digunakan kecuali jalur utama yang gagal. Jadi dia akan menggunakan jalur ini looping dan yang kita hidupkan tadi. Oke. Di sini juga pertanyaan, mengapa STP menempatkan port dalam blocking state? Ya, itu untuk mencegah looping layer 2 yang bisa menyebabkan broadcast strom. Dengan blocking STP hanya menjaga satu jalur aktif dan sisanya standby. Oke. Oke, di sini juga ada sebuah pertanyaan lagi. Di sini apa yang terjadi pada port Giga Internet 0/2 selama proses ini? Jadi untuk port Giga Internet 0/2 akan berubah menjadi status bertahap dari blocking, listening, learning, dan forwarding. Inilah adalah proses konvergensi STP untuk membuka jalur cadangan. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Eh, Apakah masih ada port berlampu orange setelah konvergensi selesai? Jawabannya adalah tidak ya. Saya buat di sini tidak ada. Jadi semua port yang aktif berwarna hijau menandakan sudah forward. Lampu orange hanya muncul sementara saat STP masih menyesuaikan dengan topologinya. Oke.
Jadi di sini adalah cara STV bekerja untuk mencegah looping di jaringan kita. Ketika salah satu jalur mati, STP langsung mengaktifkan jalur cadangan secara otomatis. Jadi jaringan tetap berjalan lancar tanpa konfigurasi ulang manual. Itulah kehebatan dari spanning tree protocol. Oke, mungkin untuk praktikum penjelasan dari looping investigation STP loop prevention cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.